semuanya, perkenalkan nama saya Niana Fatirski dari kelas 11 DJKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 3 Necrotic Mutation Appropriation Networking Modules. Pada bab ini terdapat 8 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu konsep networking modules, yang kedua TCP/IP modules, yang ketiga TCP/IP modules application layers, dan lain sebagainya. Yang pertama itu konsep networking modules. Nah, pada poin ini itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu konsep, yang kedua TCP atau IP modules, yang ketiga encapsulation dan decapsulation, yang keempat OSI layers module. Nah, di sini konsepnya yaitu jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lainnya. Nah, networking model sendiri adalah sekumpulan aturan atau standar yang mendefinisikan bagaimana komputer dapat saling berkomunikasi. Setiap perangkat komputer berasal dari vendor yang berbeda-beda. Agar bisa saling terhubung dengan baik, diperlukan satu aturan bersama yang disebut Open Standard Networking Modules. Saat ini, Open Standard Networking Module yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Sebelum model ini ada, setiap vendor memiliki aturan tersendiri. Misalnya, pada tahun 1974, perusahaan IBM menciptakan Sistem Network Architecture atau SNA. Akibatnya, ketika jaringan terdiri dari perangkat dari berbagai vendor, sering terjadi masalah kompatibilitas karena aturan komunikasi mereka berbeda-beda. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibuatlah Open Networking Model yang memungkinkan semua vendor dapat saling berkomunikasi dengan mudah. Model ini dikembangkan oleh ISO International Organization for Standardization, yaitu pembuat OSI model, dan US Department of Defense, yaitu pembuat TCP atau IP model. Selanjutnya yaitu TCP atau IP model. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling berkomunikasi. Untuk membantu dalam mendalami setiap networking model, itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layers. Namun, penerapan dalam real networks, TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 4 layers. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk yang dibagi menjadi 4, yang ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu network access, internet, transport, dan application. Dibacanya dari bawah ya teman-teman. Selanjutnya ada TCP atau IP model application layer. Application layer berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dan jaringan. Lapisan ini mengatur bagaimana aplikasi mengakses jaringan dan membuat pesan data yang dapat dikirim. Untuk contoh protokol yang bekerja di application layer yaitu HTTP. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Selain HTTP ada POP3, SMTP, AMAP, SSH, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana cara memisahkan jaringan komputer? Yaitu dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Dengan demikian, dapat kita sederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor. Selanjutnya yaitu TCP atau IP model transport layer. Transport layer berfungsi untuk mengirimkan data dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya secara andal ya teman-teman.
Lapisan ini menyediakan layanan komunikasi end-to-end antar perangkat. Ada dua protokol pada layar ini, yaitu TCP dan UDP. Di sini TCP itu untuk IP dan TCP digunakan untuk IP karena support error checking. Jadi untuk IP, TCP ini lebih cocok. Lalu ada UDP, itu kecepatannya lebih cepat. UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Jadi, UDP itu digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi, seperti video streaming dan online games. Selanjutnya ada TCP atau IP model Network Layer. Lapisan ini sering disebut juga sebagai Internet Layer. Fungsinya adalah untuk mengatur pengalamatan atau addressing dan penentuan rute atau routing antar jaringan. Protokol utama pada layar ini adalah IP ya teman-teman. Nah, di sini terdapat dua jenis IP address, yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 pengalamatannya yaitu 32 bit dan dibagi menjadi 4 blok, yang setiap bloknya ada 8 bit. Sedangkan IPv6 pengalamatannya adalah 128 bit dalam setiap terbagi menjadi 8 box, setiap blok ada 16 bit. Nah, ini fitur utama IP ada dua. Yang pertama itu addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Lalu yang kedua itu routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Di sini addressing contohnya seperti ini, komputer 1 IP-nya 192.168.1.1. Sedangkan komputer 2 IP-nya yaitu 192.168.1.2. Untuk routing contohnya seperti ini. Jika di sini TOA ingin pergi ke address A, kalian bisa melewati PO 1345268 ya teman-teman. Nah, jika routing itu dia mencari rute tercepat, jadi maka kita akan diarahkan dari TOA. Jika ingin ke address A bisa melalui PO1 dan PO2 lalu ke address A. Selanjutnya yaitu TCP atau IP model, data link layer, dan physical layer. Kedua lapisan ini bekerja pada bagian paling bawah dari model layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah VCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Lalu addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Selanjutnya ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation adalah proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation ialah sebaliknya dari encapsulation. Di sini itu contoh alurnya application layer, yaitu menghasilkan data, transport layer menambahkan TCP data, TCP header, lalu ke segmen. Lalu ada network layer, to data plus TCP header plus IP menjadi IP packet. Lalu data link layer, data plus TCP header plus IP jadi di header dan data Taylor frame ya teman-teman. Selanjutnya OSI Models Concept. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP atau IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokol atau modelnya, TCP atau IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor memiliki atau membuat networking modelnya masing-masing.
Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Lalu ada OSI model layers. Terdapat 7 lapisan layers pada model OSI. Sebenarnya ini OSI ya teman-teman. Yang pertama application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer, yang keempat transport layer, yang kelima network layer, yang keenam data link layer, dan yang ketujuh physical layer. Nah, dalam 7 lapisan OSI itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu upper layer dan lower layer. Upper layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Biasanya ini pada lapisan 1-4. Selanjutnya ada lower layer, berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir pada lapisan 5-7 layer ya teman-teman. Sekian materi kita kali ini, terima kasih sudah menonton. Bye!